Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Nala Rahmatul Azza NIM 1021901147 dan saya sendiri Nanda Trilestari NIM 1021901149. Di sini kami akan sedikit menjelaskan tentang bab tindak pidana. Yang pertama tentang pengertian tindak pidana. Menurut Mulyanto, pengertian tindak pidana yaitu perbuatan yang dilarang dan diancam pidana bagi yang melakukan pelanggaran tersebut. Suatu perbuatan yang melawan hukum dan merugikan masyarakat belum tentu ia merupakan tindak pidana. Misalnya seperti perbuatan pelacuran. Perbuatan ini merupakan perbuatan yang merugikan masyarakat tetapi tidak dijadikan sebagai larangan pidana. Penjelasan selanjutnya yaitu tentang unsur-unsur tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi dua sudut pandang. Yang pertama, dari sudut pandang teoritis, yang kedua dari sudut pandang undang-undang. Dari sudut pandang teoritis, yang pertama dikemukakan oleh Mulyanto. Menurut beliau, tindak pidana itu unsur-unsurnya terdiri dari yang pertama, perbuatan yang dilarang, yang kedua, ancaman pidana. Selanjutnya, menurut E. Kanter dan S. R. Sianturi, unsur-unsur tindak pidana ada beberapa. Yang pertama, ada subjek, yang kedua, kesalahan, yang ketiga, bersifat melawan hukum, yang keempat, suatu tindakan yang dilarang dan diharuskan oleh undang-undang atau perundang-undangan dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana. Yang kelima, waktu, tempat, dan keadaan. Kemudian tentang unsur tindak pidana menurut perspektif undang-undang. Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, maka dapat diketahui adanya 8 unsur tindak pidana. Yang pertama, unsur tingkah laku, yang kedua unsur melawan hukum, yang ketiga unsur kesalahan, yang keempat unsur akibat konstitutif, yang kelima unsur keadaan yang menyertai. Kemudian yang keenam ada unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana, yang ketujuh unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana, yang kedelapan unsur syarat tambahan untuk dapat dipidanakan. Kemudian pembahasan tentang rumusan tindak pidana. Secara umum rumusan tindak pidana setidaknya memuat rumusan yakni sebagai berikut. Yang pertama tentang perumusan subjek, yang kedua tentang perumusan perbuatan yang dilarang, yang ketiga tentang perumusan ancaman pidana. Untuk yang pertama tadi tentang perumusan subjek, ini misalnya pada pasal 111 KUHP. Barang siapa mengadakan hubungan dengan negara asing, dengan seorang raja atau suku bangsa dan dengan maksud menggerakkannya untuk melakukan perbuatan pertempuran atau perang terhadap negara atau memperkuat niatnya untuk itu atau menjadikan bantuan pada perbuatan itu atau membantu mempersiapkan perbuatan tersebut akan diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Dalam hal ini terlihat bahwa ancaman pidana ditujukan terhadap orangnya dan bukan terhadap perbuatan mengadakan hubungan dengan negara asing dan seterusnya itu. Kemudian yang kedua tentang perumusan perbuatan yang dilarang. Hal ini juga menjadi bagian penting ketika merumuskan ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan pidana. Perbuatan yang dilarang dalam suatu tindak pidana adalah isi undang-undang yang harus dibuktikan penuntut umum untuk dapat menyatakan seseorang melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, kekeliruan dalam perumusan bagian ini akan menimbulkan kesulitan-kesulitan dalam praktek penegakan hukum. Selanjutnya yang ketiga tentang perumusan ancaman pidana. Dalam perumusan ketentuan pidana juga berisi ancaman pidana atau sanksi yang dilekatkan pada tindak pidana tersebut. Ancaman pidana ini haruslah ditujukan bagi orang yang melakukan tindak pidana. Hal yang sama berkenaan dengan perumusan ancaman pidana tersebut sudah suatu tindak pidana dalam rancangan KUHP
Teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana juga telah diikuti. Dalam hal ini, ancaman pidana sepenuhnya ditujukan terhadap pembuatnya dan tidak lagi ditujukan terhadap perbuatannya. Baik, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang jenis-jenis tindak pidana. Tindak pidana dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama, kejahatan dan pelanggaran, yang kedua, kesengajaan dan kealpaan, yang ketiga, perbuatan yang melanggar undang-undang, yang keempat, delik formil, yang kelima, delik tunggal, yang keenam, delik biasa. Sekian penjelasan dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Nala Rahmatul Azza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nala Rahmatul Azza, NIM 102190147. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya Nanda Trilestari mengenai waktu dan tempat tindak pidana. Secara garis besar, berlakunya hukum pidana dibagi menjadi dua, yakni berlakunya hukum pidana menurut waktu dan berlakunya hukum pidana menurut tempat. Yang pertama, berlakunya tindak pidana menurut waktu. Di sini maksudnya adalah di mana kapan seseorang itu melakukan sebuah perbuatan pidana, di mana sebuah perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana apabila perbuatan tersebut telah diatur di dalam perundang-undangan. Hal ini berlaku dalam asas legalitas. Asas legalitas terdapat di dalam pasal 1 ayat 1 yang berbunyi, tidak dapat dipidana seseorang kecuali atas perbuatan yang dirumuskan dalam suatu aturan perundang-undangan yang telah ada terlebih dahulu, di mana asas ini mengandung 3 prinsip dasar, yaitu yang pertama, tiada pidana tanpa perundang-undangan, dan yang kedua, tiada pidana tanpa perbuatan pidana, dan yang ketiga, tiada perbuatan pidana tanpa undang-undang pidana yang terlebih dahulu ada. Di mana prinsip-prinsip di atas memiliki arti bahwa yang pertama, untuk menentukan perbuatan-perbuatan yang dilarang di dalam peraturan, bukan saja tentang macamnya perbuatan yang harus dirumuskan dengan jelas, tetapi juga macamnya pidana yang diancamkan. Dan yang kedua, tiada pidana tanpa perbuatan pidana, di mana dengan cara demikian, maka orang yang akan melakukan perbuatan yang dilarang itu telah mengetahui terlebih dahulu mana pidana apa yang akan dijatuhkan kepadanya, apabila jika nanti betul-betul melakukan perbuatan. Dan yang ketiga, tiada perbuatan pidana tanpa undang-undang pidana yang terlebih dahulu ada. Di sini, dalam batin orang itu akan mendapat tekanan untuk tidak berbuat. Jikalau andai kata dia itu ternyata melakukan juga perbuatan yang dilarang, maka dipandang dia menyetujui pidana yang akan dijatuhkan kepadanya. Dan yang selanjutnya yakni tempat tindak pidana. Ruang lingkup berlakunya hukum pidana menurut tempat itu dibagi menjadi dua, yakni yang pertama, perundang-undangan hukum pidana, yang mana berlaku bagi semua perbuatan pidana yang terjadi di wilayah negara, baik dilakukan oleh warga negaranya sendiri maupun oleh orang lain, atau asas teritorial. Dan yang kedua yaitu perundang-undangan hukum pidana yang berlaku bagi semua perbuatan pidana yang dilakukan oleh warga negara di mana saja, dan juga apabila perbuatan pidana itu dilakukan di luar wilayah negara. Pandangan ini disebut menganut asas personal atau prinsip nasional aktif, di mana tempat tindak pidana dibagi menjadi 4 asas, yaitu ada asas teritorial, asas personal atau nasional aktif, asas perlindungan nasional pasif, dan asas universal. Untuk asas teritorial, yakni di mana perundang-undangan hukum pidana berlaku bagi semua perbuatan pidana yang terjadi di wilayah negara, baik dilakukan oleh warga negaranya sendiri maupun oleh orang lain. Dan untuk asas personal sendiri, di mana perundang-undangan hukum pidana berlaku bagi semua perbuatan pidana yang dilakukan oleh warga negara. Dan untuk asas perlindungan atau nasional pasif,
di mana sekalipun asas personal ini tidak lagi digunakan sepenuhnya, tetapi pada dasarnya asas ini memungkinkan diberlakunya hukum pidana nasional terhadap perbuatan pidana yang terjadi di luar wilayah negara. Sebagaimana diatur dalam pasal 4 KUHP yang kemudian diubah dan ditambahkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976. Dan yang selanjutnya yaitu asas universal, di mana berlakunya pasal 2-5 dan 8 KUHP ini dibatasi oleh pengecualian dalam hukum internasional, bahwa dalam asas melindungi kepentingan internasional atau asas universal adalah dilandasi dengan pemikiran bahwa setiap negara itu wajib turut melakukan tata hukum sedunia atau hukum internasional. Dan yang selanjutnya yaitu kemampuan bertanggung jawab. Dalam kemampuan bertanggung jawab, pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan pelakunya, di mana seseorang akan dipertanggungjawab pidanakan atas tindakan-tindakan apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab, maka seseorang yang mampu bertanggung jawab itu yang mampu dapat dipertanggungjawabkan. Sebagaimana Pompe memberikan unsur-unsur kemampuan bertanggung jawab, yakni yang pertama, kemampuan berpikir. Pembuat yang memungkinkan ia menguasai pikirannya, yang memungkinkan ia menentukan perbuatannya. Di mana seseorang berpikir, di mana dia itu dapat menguasai pikirannya, di mana pemikirannya itu dia tahu bahwa dia itu berbuat sesuatu yang melanggar hukum. Dan yang kedua, oleh sebab itu ia dapat menentukan akibat perbuatannya. Dengan dia berpikir bahwa dia itu melanggar perbuatan hukum, maka oleh sebab itu ia itu dapat menentukan akibat perbuatannya. Jika saya melakukan hal yang melanggar hukum, maka saya akan mendapatkan akibat dari perbuatan yang saya lakukan. Dan untuk yang poin ketiga, sehingga ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya. Sehingga ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya. Sehingga jika dia sudah sadar akan apa yang dia perbuat dan dia sadar akan akibat apa yang ia akan peroleh setelah ia melakukan perbuatan yang melanggar hukum, maka dia akan menentukan kehendaknya itu apa yang akan dia dapatkan. Dan yang selanjutnya itu adalah delik aduan. Delik aduan dibagi menjadi dua, ada delik aduan absolut dan ada delik aduan relatif. Di mana delik aduan sendiri ialah delik yang hanya dapat dituntut, di mana jika diadukan oleh orang yang merasa dirugikan. Delik aduan itu sifatnya pribadi, yang memiliki syarat yaitu bahwa harus ada aduan dari pihak yang dirugikan. Delik aduan absolut. Delik aduan absolut adalah di tiap-tiap kejahatan yang dilakukan yang hanya akan dapat diadukan penuntut oleh penuntut umum. Apabila telah diterima aduan dari yang berhak mengadukannya, maka kejahatan-kejahatan yang termasuk dalam jenis delik aduan absolut itu contohnya seperti kejahatan penghinaan, kejahatan susila yang dimuat di dalam pasal 284, pasal 287, pasal 293, dan pasal 332 KUHP pidana. Dan yang kedua yakni delik aduan relatif, di mana delik aduan relatif ini kejahatan-kejahatan yang dilakukan yang sebenarnya bukan merupakan kejahatan aduan, tetapi khusus terhadap hal-hal tertentu, di mana diberlakukan sebagai delik aduan. Di mana delik aduan relatif ialah delik di mana adanya suatu pengaduan itu hanyalah merupakan suatu syarat untuk dapat menuntut pelakunya, yakni bila mana antara orang yang bersalah dengan orang yang dirugikan itu terdapat suatu hubungan yang bersifat khusus. Adapun perbedaan antara delik aduan absolut dengan delik aduan relatif, di mana delik aduan relatif itu menuntut dapat dipisah-pisahkan. Sedangkan delik aduan absolut itu cukup apabila pengadu hanya menyebutkan peristiwanya saja. Dan yang selanjutnya yakni tentang hak mengajukan aduan dan pengaduan, di mana di dalam hak mengajukan aduan itu perbuatan tindak pidana oleh subjek hukum tindak pidana tidak akan menjadi suatu perkara pidana apabila diperiksa di sidang pengadilan yang pada akhirnya diputus, di mana unsur esensial dari tindak
penuntut pidana, yaitu perbuatan melimpahkan perkara ke pengadilan negeri, dan yang kedua disertai permintaan agar perkara itu diperiksa dan diputus. Yang mana hal tersebut dapat diputuskan oleh hakim di sidang pengadilan yang terdapat dalam pasal 1 angka 7 KUHP pidana. Dan hak menarik aduan atau pengaduan, di mana proses pencabutan pengaduan dapat dilakukan pada beberapa tahap, di mana proses peradilan yaitu pada tahap penyidikan, pemeriksaan berkas, atau prapenuntutan, dan pemeriksaan di muka persidangan. Di mana dalam hal tersebut kita cukup mengatakan secara langsung atau mengajukan surat pernyataan pembatalan tuntutan kepada aparat penegak hukum bahwa dalam hal ini pelapor atau korban itu tidak ingin melanjutkan tuntutannya. Maka berakibat hukum yang ditimbulkan apabila pengaduan itu dicabut, maka penuntutannya pun menjadi batal. Maka pencabutan pengaduan terhadap delik aduan menjadi syarat mutlak untuk tidak dilakukan penuntutan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.